Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas materi radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yuk simak lengkap videonya. Nah, sekarang kita masuk yang gelombang elektromagnetik ya. Part pertama. Ini adalah materi fisika kelas 12 semester 2. Nah, kita masuk dulu pengertian gelombang elektromagnetik. Seperti yang kalian lihat, ini adalah gambar gelombang elektromagnetik, di mana itu ya ada medan listrik dan juga ada medan magnet. Gelombang elektromagnetik sendiri itu artinya adalah gelombang yang tidak membutuhkan perantara dalam merambat. Nah, gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus, seperti terlihat pada gambarnya ya. Nah, kita lanjut. Itu ada karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Dia ada 5. Yang pertama itu adalah tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang kedua, memiliki kecepatan yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ketiga, energinya bergantung pada frekuensinya. Semakin besar frekuensinya, semakin besar energinya. Terus dia dapat dipantulkan, dibiaskan, difraksi, interferensi, dan polarisasi, dan tidak membutuhkan medium dalam merambat. Ini yang merupakan ciri-ciri atau karakter dari gelombang elektromagnetik. Nah, kita lanjut. Itu ada spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, kita bisa lihat di gambarnya. Ini ada gelombang sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, infrared. Kemudian ada gelombang radio, ada TV, ada FM, ada AM. Nah, ini kita bisa lihat di situ dari paling besar itu panjang gelombangnya adalah yang radio. Nah, paling kecil panjang gelombangnya itu adalah sinar gamma. Panjang gelombang dia berbanding terbalik dengan energi. Jadi semakin panjang gelombangnya, energinya semakin kecil, sehingga energi paling besar itu adalah sinar gamma. Begitu juga dengan cahaya tampak, mulai dari ungu sampai ke merah. Merah itu paling panjang, makanya lampu merah itu dikasih warna merah untuk berhenti. Karena biar dari jauh kita udah nampak. Kalau dia warna merah kan, berarti dari jauhnya kita udah nampak karena dia gelombang yang paling panjang ya di antara warna-warna cahaya tampak lainnya. Kemudian untuk ungu itu artinya dia memiliki frekuensi yang paling besar dan panjang gelombang paling kecil. Ini kalian bisa urutkan aja dari ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan juga merah. Terus bisa dilihat di sini. Ini juga nanti kalau dia gelombang paling panjang berarti frekuensinya paling kecil ya, karena gelombang dengan frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Nah, seperti yang kita lihat yang ini bisa dilihat frekuensinya itu ada sinar radio itu antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 8. Dia paling kecil walaupun dia memiliki panjang gelombang yang paling besar. Nah, kalian bisa lihat di sini aplikasinya kemana. Nah, sekarang kita masuk manfaat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama yang mau kita bahas itu adalah manfaat dari sinar gamma. Apa aja manfaatnya? Yang pertama adalah untuk terapi kanker, dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, untuk sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng, untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, untuk mengurangi populasi hama tanaman, untuk mendeteksi keretakan untuk sistem perundut aliran fluida, contohnya pada aliran PDAM, dan mendeteksi kebocoran. Ini merupakan manfaat dari sinar gamma. Kita lanjut, yang kedua itu adalah gelombang mikro. Gelombang mikro itu manfaatnya untuk pemanas microwave, untuk komunikasi radar, untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, dapat digunakan pada rangkaian televisi. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek
memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Ini semuanya merupakan fungsi dari gelombang mikro. Lanjut, sinar infrared atau inframerah. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Untuk fotografi diagnosa penyakit, digunakan pada remote control, berbagai peralatan elektronik, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Pada bidang militer dibuat teleskop infrared yang digunakan melihat di tempat yang gelap atau berkabut. Sinar infrared di bidang militer memanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sinar infrared. Biasanya dia untuk remote, ya. Jadi untuk radar gitu, jarak jauh. Nah, sekarang kita masuk sinar X. Sinar X itu dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh, untuk menganalisa struktur bahan, kristal, mendeteksi keretakan, memeriksa barang-barang di bandara udara. Nah, sinar X ini sama artinya dengan sinar ronsen. Kemudian sinar ultraviolet ini untuk proses fotosintesis. Kemudian dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, menyuci hamakan ruangan, operasi rumah sakit. Berikut instrumen-instrumen pembedahan untuk memeriksa keaslian tanda tangan. Nah, kemudian lanjut itu ada sinar tampak. Ini membantu penglihatan mata manusia. Kemudian ini sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Gelombang radio itu untuk komunikasi radio dan satelit. Nah, selain manfaat ada bahayanya. Yang pertama itu dapat menyebabkan kanker kulit, itu adalah sinar ultraviolet. Dapat menyebabkan katarak juga sinar ultraviolet. Dapat menghitamkan warna kulit juga sinar ultraviolet. Dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, itu juga sinar ultraviolet. Dapat menyebabkan kemandulan, itu sinar gamma. Dapat menyebabkan kerusakan sel jaringan hidup manusia, itu sinar X dan terutama sinar gamma. Nah, gimana? Udah paham kan? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.